Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita selalu dalam kondisi yang baik. Marilah kita saat ini menyiapkan hati sebelum merenungi firman Tuhan. Perenungan kita hari ini memiliki tema Tetap Semangat. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 hingga ayat 43 dengan nats ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Beberapa bulan lalu, saat saya sedang rebahan di lantai, tanpa sengaja, mungkin saya tersengat oleh binatang. Dan dalam waktu yang singkat, semua tubuh saya terasa terbakar karena gatal. Wajah saya menjadi bengkak, mata, bibir, telinga, dahi, rasanya menjadi sangat tebal. Saya juga merasa tubuh saya ini sangat sulit untuk digerakkan. Tangan dan kaki saya terasa sangat lemas, seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menggerakkannya. Bersamaan dengan itu, saya juga mengalami sesak nafas yang hebat, hingga kuku jari-jari tangan saya berwarna ungu pucat. Dan tanpa saya sadari, tiba-tiba ada genangan air hangat yang membasahi kaki saya. Ternyata saya buang air kecil tanpa saya bisa mengontrolnya. Beruntung saat itu istri saya segera pulang, lalu saya dipaksa minum obat alergi dan terus ditepuk-tepuk pipi saya agar selalu sadar, karena saat itu pandangan saya sudah sangat gelap. Hampir 3 jam, saya merasa kehilangan tenaga. Saya tidak bisa bergerak sama sekali dan kesulitan bernafas. Saat itu dalam pikiran saya berdoa. Jika saya saat itu harus meninggal, saya pasrah. Berkaca dari apa yang saya alami, saya jadi menyadari betapa kecewanya, betapa jengkelnya, betapa putus asanya orang-orang yang terkena stroke. Yang biasanya bisa pergi kemana-mana sekehendak hati, yang biasanya bisa buang air kecil atau buang air besar sendiri, tiba-tiba harus dibantu oleh orang lain. Yang biasanya kuat menjalani aktivitas pekerjaan angkat ini itu, tiba-tiba hanya bisa berbaring atau duduk tanpa bisa bergerak seperti biasanya. Sehingga kemarahan adalah sesuatu yang sering muncul di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Injil Lukas saat ini mengajarkan kepada setiap kita untuk belajar dari Bartimeus. Dia adalah seorang anak Timeus yang buta. Injil Lukas tidak mencatat berapa lama dirinya berada dalam kebutaan. Dia hanya diceritakan sebagai orang buta yang pekerjaan setiap harinya adalah mengemis di luar kota Yeriko. Hidup sebagai seorang pengemis buta bukanlah merupakan hal yang menyenangkan. Bahkan tidak jarang, sebutan sebagai orang berdosa, terkutuk, dan dihukum Tuhan diberikan kepada mereka yang mengalami sakit parah atau cacat fisik. Sehingga dikucilkan atau diasingkan sudah menjadi hal yang harus diterima. Hidup dengan sakit dan penolakan bukanlah kehidupan yang diidamkan oleh semua orang. Terkhusus untuk Bartimeus sendiri, dapat kita bayangkan betapa pahit hidupnya. Namun dalam kepahitannya, dalam penderitaannya, dalam kerendahan status sosialnya, dia bukan seorang yang mudah berputus asa. Apa alasan saya menyebut Bartimeus bukan seorang yang mudah putus asa? Waktu ia mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Bapak Ibu, seorang pengemis yang sadar dirinya buta dan banyak diremehkan oleh orang lain, dia bertanya apa itu? Kepada siapa dia berharap? Apa ada orang yang mau menjawabnya? Tapi ia tetap bertanya, dan ternyata buntut dari usahanya bertanya itu menimbulkan sebuah pengharapan besar pada dirinya, karena Yesus, orang Nazaret, lewat. Dengan sekuat tenaga, dengan segala kesusahannya, dia berteriak. Meskipun banyak orang menegurnya, menyuruhnya diam. Bartimeus semakin keras berteriak, "Anak Daud,
kasihanilah aku." Dapatkah kita membayangkan bila saat itu Bartimeus diam? Dapatkah kita membayangkan apabila saat itu dia berhenti berjuang dan tidak lagi bersemangat ketika orang banyak menegur dia untuk diam? Mungkin saja tidak terjadi kesembuhan pada dirinya hari itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin hari ini sedang lelah, bergelut karena persoalan hidup kita yang tak kunjung usai. Mungkin ada dari antara kita yang sedang berputus asa karena penyakit yang kita derita. Berobat sekian lama tidak kunjung sembuh. Sudah keluar biaya puluhan juta, bolak-balik keluar kota, lelah fisik, tapi tidak juga sembuh. Mungkin ada dari antara kita yang saat ini sedang berputus asa bagaimana caranya untuk menjalani relasi yang baik dengan suami, dengan istri, dengan anak, atau dengan orang tua yang sulit sekali diperbaiki. Kelelahan kita terkadang dapat mematikan semangat kita untuk terus berjuang dan berusaha. Tapi hari ini, marilah kita belajar dari Bartimeus yang tanpa putus asa dan penuh pengharapan, bersemangat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selamat berproses, selamat menikmati hari ini, tetap bersemangat dan percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin.